Hai semuanya, perkenalkan nama aku. Wait, ngapain kita kenalan ya nggak sih? Kalian bisa lihat loh di channel aku. Oke, wait. Aku bakal kenalin nama panjang asliku. Nama aku Isdihar Al-Zahabiah, biasanya dipanggilnya IJ. Aku dari Fakultas Biologi dan aku angkatan 22. So, pada kali video ini aku bukan mau ngevlog, bukan mau study, tapi aku mau memperkenalkan diri aku melalui analisis SWOT. Dan berdasarkan analisis SWOT aku, terdapat kekuatan yang aku miliki. Based on my people, dari orang-orang di sekitar aku, mereka mengatakan kalau aku tuh anaknya itu aktif, baterainya nggak pernah habis, selalu ceria, kecuali kalau lagi tidur. Yang kedua, aku anaknya bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diberikan kepada aku dan aku harus menyelesaikan hal tersebut. Yang ketiga, aku menyukai hal-hal yang baru, terutama mempelajari suatu hal yang baru, bertemu dengan orang, dan lingkungan yang baru. Karena itu menjadi suatu tantangan bagiku yang sebelumnya tidak pernah aku lakukan. Karena aku anaknya suka bercerita, jadi aku lebih suka menceritakan hal-hal yang baru yang sebenarnya itu tidak semua orang bisa dilakukan oleh hal yang aku lakukan. So, aku sebagai manusia biasa, pasti ada kelebihan dan ada kekurangan, ya kan? Dan di balik kelebihan itu, terdapat kekurangan di dalam diriku, seperti aku tuh tidak bisa multitasking. Walaupun aku bisa melakukan multitasking, pasti titik fokus aku tuh bakal terpecah, dan hasilnya tuh gak bakal maksimal. Yang kedua, aku anaknya overthinking parah. Apalagi kalau aku gagal dalam suatu hal, gagal dalam mengejar sesuatu. Seperti aku gagal dalam lomba, aku gagal dalam masuk suatu universitas, atau aku gagal dalam melakukan praktikum yang seharusnya bisa aku kerjakan secara maksimal. Dan itu aku pasti overthinking, karena aku penasaran kenapa nih aku bisa gagal gitu. Dan kadang overthinking itu tuh bisa ke bawah sampai alam mimpi, kadang bisa sampai aku ngigo. Untuk yang peluang ini aku mempunyai berbagai option, seperti aku bisa mengembangkan soft skills aku melalui kegiatan di kampus ataupun di luar kampus. Setelah itu aku juga mempunyai banyak koneksi teman, karena aku basicnya anak nomaden, selalu berpindah-pindah tempat setiap sekolah itu, karena mengikuti profesi ayah. Jadi aku mempunyai banyak teman di berbagai daerah, dan aku bisa bersharing kepada mereka, cerita dari mana ke mana gitu. Lalu aku juga mempunyai peluang dari sisi keluarga, dimana aku mempunyai seorang ibu yang sangat suportif terhadap kegiatan yang aku lakukan, asalkan itu benefit dan tidak mengganggu kegiatan akademik aku. Dan aku memiliki seorang ibu yang sangat-sangat memberikan saran yang netral, yang tidak selalu memihak kepada anaknya. Dia akan memberikan saran jika aku salah, dan dia akan memberikan aku nasihat jika aku melakukan kesalahan yang seharusnya tidak aku lakukan gitu. Selanjutnya adalah ancaman. Apa nih ancaman yang terjadi kepada aku, terutama pada kekurangan yang aku miliki, yaitu dari multitasking dan overthinking ini. Multitasking ini dapat mengubah kefokusan aku, sehingga apa yang aku kerjakan itu tidak maksimal. Dan overthinking ini juga bisa mengubah daily activity-ku menjadi berantakan. Aku menjadi lebih sering termenung dalam kegiatan keseharianku. Jadinya aku yang biasanya sudah terplanning itu menjadi berantakan. Oleh karena itu, aku berusaha untuk merefleksikan diri aku dan mencari orang-orang terdekat aku untuk meminta saran mereka, apa nih yang harus aku lakukan, apa nih yang harus aku perbaiki dari diri aku. Jadi itu bisa menjadi sebuah ancaman dan bisa mendapatkan solusi dari kekurangan dan ancaman tersebut. So, the last from this video, aku kalau ditanya kenapa mau menjadi Kovas di PPSMB 2023, apa motivasi aku untuk mendaftar dalam PPSMB ini? Pertama, karena aku saat melakukan PPSMB di tahun 2022 kemarin, aku melihat banyak sekali kakak-kakak yang keren, yang kece, yang super duper, baterainya juga nggak habis, yang nggak pernah kehilangan akal, nggak pernah kehilangan ide buat selalu ngajak adik-adiknya tuh, dan tidak pernah kehabisan energi untuk selalu memperkenalkan ini UGM, ini loh kita yang sebenarnya. Jadi aku termotivasi dari mereka. Selain itu, aku juga ingin mengembangkan skills aku untuk berbicara di depan orang, terutama public speaking, yang mana aku tuh suka bercerita, aku tuh suka memperkenalkan diri, aku suka
dikenal oleh banyak orang dalam hal yang lebih baik. Selain itu, aku juga ingin turut berkontribusi dalam pembangunan UGM ini untuk kepada adik-adik baru, untuk memperkenalkan mereka bahwa mereka tidak salah masuk dalam universitas ini, karena kita memiliki nilai-nilai keugeman yang baik, yang berlandasan sesuai kebangsaan dan juga berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi aku harap aku dapat lolos dalam seleksi selanjut ini dan bisa menjadi bagian dari anggota divisi Kofas. So, stay tuned. Bye. Iya, jangan ditutup dulu. Kalian bisa loh lihat video aku di bawah. Dah, banyak banget video-videonya.